Halo guys, siapa yang tidak kenal dengan aroma khas kopi yang menyenangkan? Atau sensasi hangatnya secangkir kopi di pagi hari? Tapi tahu nggak sih, di balik setiap tegukan kopi yang kamu minum, ada cerita bisnis, strategi, dan pelayanan yang tidak kalah menarik. Salah satu brand kopi lokal yang berhasil merebut hati masyarakat Indonesia adalah Kopi Kenangan. Didirikan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtonata, James Prananto, dan Cynthia Cheronisa. Kopi Kenangan lahir dengan satu visi sederhana, yakni menghadirkan kopi berkualitas dengan harga terjangkau untuk semua kalangan. Mereka melihat peluang di antara kopi sachet yang terlalu murah dan cafe shop premium yang terlalu mahal. Dari sinilah lahir konsep Grab and Go Cafe. Cepat, praktis, tapi tetap nikmat. Nah, gitu teman-teman. Berbicara perihal kopi, yuk kita simak lebih lanjut servis manajemen dan marketing juga Aida dari Kopi Kenangan. Di balik setiap cangkir kopi, ada proses pelayanan yang penuh perhatian. Kopi Kenangan bukan hanya menjual kopi, tetapi juga menghadirkan pengalaman. Dua hal penting yang membuatnya sukses adalah service management dan service marketing. Service management berfokus pada bagaimana layanan disampaikan kepada pelanggan. Di Kopi Kenangan, hal ini mencakup efisiensi proses, keandalan sistem, dan standar pelayanan yang konsisten. Dari pemesanan melalui aplikasi, pembuatan kopi oleh barista yang terlatih, hingga layanan pickup cepat, semuanya dirancang agar pelanggan mendapatkan pengalaman yang mudah, cepat, dan memuaskan. Berbeda dari service management, service marketing berfokus pada bagaimana menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan dengan diskon dan promosi. Kopi Kenangan membangun kedekatan emosional melalui nama-nama unik seperti Kopi Kenangan Mantan atau Dubai Pistachio. Kampanye media sosial, mereka tidak hanya menjual rasa kopi, tetapi juga cerita dan kenangan. Melalui program Kenangan Points, pelanggan semakin terikat dan ingin kembali lagi. Setiap tegukan kopi membawa rasa dan setiap pengalaman membawa kenangan. Melalui service management dan service marketing, Kopi Kenangan membuktikan bahwa kesuksesan bisnis dimulai dari pelayanan yang tulus dan strategi yang bermakna. Karena di setiap kenangan selalu ada secangkir pelayanan yang hangat. Setelah melihat berbagai promo yang menarik, pelanggan mulai merasa tergoda. Video kreatif dengan tampilan kopi yang menggoda, ditambah diskon yang bervariasi, membuat pelanggan membayangkan rasa nikmat kopi kenangan mantan atau es kopi kenangan mantan baru. Dari sekedar melihat, kini muncul keinginan untuk mencoba. Kayaknya enak banget, harus beli nih. Tak butuh waktu lama, pelanggan pun langsung mengambil tindakan. Melalui promo, mereka memesan kopi favoritnya dengan potongan harga yang ditawarkan. Dalam hitungan menit, pesanan dikonfirmasi dan tak lama kemudian aroma kopi hangat tersaji di tangan. Yang tadinya hanya lewat layar, kini berubah menjadi pengalaman nyata bersama Kopi Kenangan. Kali ini kita akan membahas analisis 7P Marketing Mix dan Circle pada Kopi Kenangan Bintaro yang berlokasi tepat di depan Universitas Pembangunan Jaya. Pertama, dari sisi 7P Marketing Mix, untuk produknya Kopi Kenangan menawarkan berbagai varian minuman seperti sop kopi susu kenangan mantan, matcha, dan menu seasonal lainnya dengan cita rasa yang cukup konsisten. Untuk harganya tergolong terjangkau bagi mahasiswa, untuk yang reguler mulai dari Rp17.000 hingga Rp30.000. Lalu dari sisi place-nya, lokasinya sangat strategis karena berada di depan kampus dan mudah diakses. Lalu untuk promotionnya dilakukan secara aktif melalui media sosial dan aplikasi Kopi Kenangan dengan berbagai diskon dan cashback menarik. Untuk people-nya, para baristanya ramah, komunikatif, dan cepat tanggap melayani pelanggan. Proses pemesanannya juga cepat, bisa lewat kasir atau aplikasi. Lalu untuk physical evidence-nya terlihat dari interior yang modern, logo yang khas, dan aroma kopi segar yang langsung terasa saat masuk ke outlet. Selanjutnya, dari aspek serve quality-nya, untuk tangibles, outletnya bersih, rapi, dan nyaman meski ruangan tidak terlalu besar. Untuk reliability-nya terlihat dari rasa kopi yang konsisten dan pelayanan yang cepat. Responsiveness-nya barista juga sigap melayani meski saat jam sibuk, antrian bisa sedikit panjang. Lalu untuk assurance-nya, mereka sopan dan profesional dalam membuat pelanggan merasa percaya dan nyaman.
Lalu untuk empatinya, para barista cukup mengenal pelanggan tetap, terutama mahasiswa UPJ, sehingga tercipta hubungan yang lebih personal. Secara keseluruhan, Kopi Kenangan Bintaro berhasil menggabungkan strategi pemasaran dan kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan para pekerja muda di sekitar kampus. Sekarang, kami ingin mensimulasikan customer expectation, customer journey, juga customer perception, yang mana disitulah yang membentuk outputivitas dari sebuah pelayanan jasa dan memberikan informasi apa saja yang menjadi service gap antara pelanggan dengan perusahaan. Pada tahap ini, saya sebagai customer telah melihat promo yang sudah diberikan perusahaan melalui platform media sosial yakni TikTok. Lalu, saya memastikan apakah promo tersebut masih dapat saya gunakan atau tidak. Ini adalah proses saat saya menuju lokasi Kopi Kenangan yang ada di depan Universitas Pembangunan Jaya. Setelah sampai kasir, saya mendapati bahwa promo yang saya dapatkan dari TikTok bisa saya gunakan, dan saya bisa mendapatkan kopi yang saya inginkan sesuai dengan promo tersebut. Selama proses transaksi berlangsung, kasir yang melayani saya dengan sangat baik, memberikan arahan, juga memberikan promo-promo menarik yang bisa saya beli jika membeli di kemudian hari. Sesampainya di lantai 2, saya langsung duduk di tempat yang saya inginkan. Dan saya mendapati tempat untuk menikmati secangkir kopi yang sangat nyaman sekali. Tempatnya bersih, wangi, juga modern. Namun, saya mendapati saklar listrik yang sangat terbatas di tiap mejanya. Hanya tersedia satu colokan. Dari awal ekspektasi saya terhadap Kopi Kenangan, sedari pemilihan menu kopi, pelayanan yang ramah, tempat yang bersih, nyaman, dan wangi, itulah journey yang saya dapati selama berada di sana. Sehingga itulah yang membentuk persepsi saya terhadap Kopi Kenangan tersebut menjadi positif. Walaupun tetap ada gap saya sebagai customer yang mana menginginkan saklar listrik di tiap meja. Tidak hanya ada satu, setidaknya diberikan colokan listrik yang portable. Jadi, itu semua yang membentuk persepsi saya sebagai customer secara langsung, juga sebagai informasi adanya gap antara customer dengan perusahaan, yakni desain gap perihal saklar listrik tadi.